kepada teman-teman pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih ya Fir. Makasih Firly. Teman-teman masih semangat kan? Yo, masih semangat komen dulu dong. Mana nih semangatnya? Kok kayaknya sepi-sepi banget gini? Mana yang tanya cuma 2 orang? Krik-krik. Oke, Mas Eriga, Mbak Irfani. Semangat. Oke, aku lanjut ya. Get your dream using LinkedIn. Oke, ini kisah nyata teman-teman. Aku kenalin diri aku dulu ya. Aku Eka Kristalia Kuriani. 3 kata yang menjelaskan tentang aku yaitu achiever, learner, and dreamer. Jadi, aku orang yang suka bermimpi, aku orang yang suka belajar, dan aku orang yang suka mencapai target itu, teman-teman. Oke, ini experience aku ya. Jadi, aku pernah jadi konsultan lingkungan karena aku dulu jurusannya teknik lingkungan. Jadi, aku switching karir gitu ya. Terus aku pernah ngedirin usaha, tapi gagal. Terus aku pernah jadi HSE officer, Health Safety and Officer. Kalau kalian tahu yang ngurusin keselamatan kerja, aku juga pernah. Terus aku anu, terus aku dirikan usaha lagi, tapi sayang tidak jalan lagi. Terus sekarang aku kerja di digital marketing and business development. Oke, ini aku punya personal dan ini yang membuat salah satu karir coachku itu bilang wah ke aku waktu itu. Wah, Eka, kamu punya personal ya? Wah, ini bagus sih nunjukin kalau kamu niat banget buat nge-apply kerjaan kayak gitu. Dan ini contoh-contoh portofolio yang dibutuhin kayak gitu sih. Jadi ini salah satu cara aku buat stand out di antara job seeker lain, teman-teman. Oke, balik lagi ya. Nah, oke, aku mau cerita dulu sih. Kenapa sih aku mau sharing sharing time ini ya? Karena tuh aku selama main LinkedIn ya, selama 6 bulan ini, meskipun aku baru 6 bulan, tapi aku udah tahu ilmunya sebenarnya dari tahun 2016 dulu. Tapi sayangnya, aku baru aktif 2022 ini, dan setelah aku aktif, aku kan udah tahu ilmunya. Jadi aku bisa langsung kenceng gitu naiknya. Dari 300 sampai 3.500 dalam 6 bulan. Tapi kok setelah aku lihat-lihat, kok masih banyak profil-profil teman-teman yang masih, kok gini ya, kok kurang bagus ya. Makanya tuh aku resah gitu ya, aku resah. Aku pengen ngasih tahu kalian, inilah yang bener, real ini yang bener kayak gini. Nah, aku juga punya pain point sama kayak kalian, aku juga punya keresahan. Aku dulu tuh nganggur lama, aku juga pernah jadi job seeker, terus ya itu gagal-gagal lamar. Padahal aku dulunya tuh berprestasi banget waktu kuliah. Ini contoh contoh beberapa prestasiku yang ada di LinkedIn tuh, kalau kalian tahu. Sebagus itu. Aku pernah ke Rusia, aku pernah ke Korea, aku juga pernah jadi Excel Future Leaders. Dia program itu 200 mahasiswa terbaik se-Indonesia yang terpilih dari 16.500 gitu ya. Aku juga pernah ke Aceh, pernah ke Bali, dan sampai aku dinobatin jadi mahasiswa berprestasi juara 3 di ITS Surabaya. Bayangin tuh udah kayak wow banget gitu kan, wow gitu. Tapi apa, meskipun aku berprestasi, kerjaan pertama aku underpaid. Kerjaan underpaid pertamaku aku waktu itu kerjaan pertamaku jadi konsultan itu nggak sampai setengahnya UMR Surabaya. Aduh. Nah, dan aku kira oke lah, aku jalanin dulu ya teman-teman, kan fresh graduate nggak tahu apa-apa gitu ya tentang dunia kerja. Aku jalanin dulu, nanti aku bakal bisa kok langsung naik atau pindah perusahaan gitu ya. Ternyata, dor, what? Aku nggak keterima-keterima. Jadi waktu aku selama hampir 2 tahun gitu, setahun lebih aku di konsultan lingkungan, terus aku apply Pertamina, aku apply PLN, L'Oreal, Telkom, PNS sudah gagal 3 kali sampai sekarang, dan perusahaan-perusahaan yang medium kecil pun ya nggak nerima aku gitu. Terus aku ngapain aku kuliah ambis-ambis gitu ya? What would happen gitu? Ngapain aku kuliah ambis-ambis? Ya itulah, makanya aku punya strategi yang salah waktu aku ngelamar kuliah, teman-teman. Oh, sorry, sorry. Ke unmute kah, Fir? Oke, aku punya
strategi yang salah gitu, karena aku nggak terima kerja, padahal aku punya prestasi yang banyak gitu. Makanya aku pengen kalian jangan kayak aku deh, cukup aku aja yang salah strategi gitu ya. Makanya aku ingin kalian pengen coba dapat kerjaan. Dan kalian punya, dan setelah aku refleksikan kenapa aku nggak bisa dapat kerjaan itu, padahal aku banyak-banyak prestasi gitu. Ternyata masalahnya empat utama ini sih. Malu, yang pertama tuh malu. Aku malu. Aku malu kalau aku nggak kerja gitu. Aku malu kalau aku nggak gagal. Aku malu. Jadi aku nggak pernah cerita ke temen gitu. Terus yang kedua, nggak punya koneksi atau senior atau mentor. Kalau teman angkatan kan pasti banyak ya. Tapi kalau koneksi senior atau mentor yang udah lebih tinggi dari aku itu nggak ada gitu. Itu salahku sih. Aku nggak mau nyoba kenal senior gitu. Aku sok-sok gitu. Terus yang ketiga, meskipun ada koneksi, aku jaga image. Jadi koneksi tuh ada kayak mentorku waktu XL Future Leaders, kayak mentor senior-senior kuliah kan pasti ada ya. Tapi aku sok-sok jaga image. Aku tuh nggak mau dikenal sebagai Eka yang gagal. Dan itu salah banget sih. Itu salah banget. Salah banget. Ya, kalau emang kamu gagal ya ya udah akui aja gagal gitu ya. Terus cari solusinya. Terus yang keempat, nggak ada komunitas atau platform tanpa menunjukkan skill. Atau istilahnya sekarang flexing positif gitu ya. Nggak ada. Dulu tuh nggak ada. Waktu aku tahun 2017. Dan alhamdulillahnya sekarang kalian punya privilege yang luar biasa, teman-teman. Tahun 2022, kalau kalian nggak manfaatin privilege yang luar biasa ini, udah kebangetan sih. Kebangetan dah. Apa namanya? Yaitu platformnya Magic of LinkedIn. The Magic of LinkedIn. Di sini platform yang wow banget sih. Yang wow banget. Dan ini yang membuat aku dapat kerja. Waktu itu, awalnya, aku nganggur tuh. Nganggur. Terus aku scroll IG, dan alhamdulillah ketemu ads-nya Revoyu. Revoyu itu edutech, kayak startup, aku belajar itu dalam marketing, dan aku ikutin tuh semua apa yang diomongin sama instrukturnya, aku ikutin semua, praktekin semua, aku disuruh upload sertifikat, aku suruh upload sertifikat, aku upload, dan alhamdulillahnya di waktu yang pas ternyata CEO-ku yang sekarang itu butuh talent gitu, dan pas banget ngelihat postku yang kayak gini, postku yang upload ini, dan aku langsung dikontak lewat DM, aku langsung diajak ketemu di kantor, dan alhamdulillah aku langsung diajak kerja gitu di startupnya. Jadi itu sih, praktekin semua apa yang instrukturmu lakuin gitu di YouTube, di mana tuh lakuin aja semua. Kok percaya pasti bakal kan dapat kerja lewat LinkedIn. Oke, kita masuk ya ke materi teman-teman. First step, LinkedIn. Jadi apa sih hal pertama yang harus lakukan saat kalian LinkedIn? Itu ya. Pertama, tentuin tujuan dulu LinkedIn. Nah, tujuan kan banyak. Tadi Mas Abi juga nyebutin 10 benefit. Banyak banget tuh 10 benefit. Dan itu benar semua, 10 benefitnya. Dan di sini aku cuma mau nyederhanain jadi 4 poin. Tuh. Yang pertama, cari kerja. Yang kedua, cari networking. Yang ketiga, rekomendasi tempat untuk belajar skill. Dan yang keempat, cari penghasilan tambahan. Bisa berupa freelancer atau influencer. Dan alhamdulillahnya ya, empat-empat ini udah aku dapetin di LinkedIn, teman. Cari kerja aku dapet, cari networking aku dapet. Jadi networking ini aku kayak Mas Abi nih. Mas Abi pun aku kenal lewat LinkedIn gitu ya. Terus aku banyak kenal sebar misalnya Mas Fadel, product manager Flip, itu kan aku kenal lewat LinkedIn juga. Waktu itu kenal digital marketing di Ciputra Group, waktu itu aku juga kenal lewat LinkedIn. Jadi banyak yang aku baru kenal lewat LinkedIn kayak gitu. Terus yang ketiga, rekomendasi tempat untuk belajar skill. Oke, aku dapat ya. Terus cari penghasilan nih, alhamdulillahnya ya. Waktu itu aku pernah sempat viral, dan viral postinganku itu membuat aku ditawarin buat ngepost sesuatu gitu ya, dan dibayar. Jadi emang kalau kalian benar-benar bisa membuat postingan yang bagus, bisa banget sih jadi tambahan gitu ya uangnya. Oke. Dan sekarang ini, di webinar ini, kita akan membahas tentang cari kerja. Nah, ini ada ilmunya masing-masing teman, 1, 2, 3, ada ilmunya masing-masing.
kalau aku bahas ini bakal lama gitu ya. Lama banget dah. Makanya kita mau fokus ke cari kerja dulu. Kayak gitu. Nah, jadi gimana sih caranya buat kamu dapetin dream jobmu lewat LinkedIn? Apa sih gitu ya? Yang pertama, ada plan. Terus kedua, riset. Ketiga, profil yang lengkap. Keempat, koneksi berkualitas. Dan lima, konten. Oke, kita mau bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama apa? Plan. Jadi, kalau mau coba dapat kerja, kalian tuh harus rencanain dulu. Rencanain dulu. Banyak banget yang cerita ke aku, yang tanya-tanya ke aku, Mbak ini gimana ya caranya gimana? Dan saat aku tanya, kamu mau jadi apa sebenarnya sih? Mereka langsung bingung. Aku juga nggak tahu Mbak mau jadi apa. Terus aku, ya gimana ya? Kamu harus tahu dulu mau jadi apa teman-teman. Jadi mau jadi apa? Mau jadi digital marketing, mau jadi sosial media, mau jadi HC officer, mau jadi legal atau apapun tuh rancang dulu biar nanti personal brandingmu itu konsisten semuanya kayak gitu. Terus di industri mana? Nah, lebih baik kalau kamu lebih spesifik mau e-commerce, mau IT, mau financial, mau education tuh ya lebih spesifik lebih baik. Terus yang kedua, ini poin penting yang banget banget harus kamu praktekin dah. Ini dan juga postinganku yang paling viral sampai 80.000 orang yang nonton. Ini caranya riset. Riset ya, pahami, cermati, pelajari kandidat apa dan bagaimana yang dibutuhkan dari job impianmu. Nah, jadi kamu harus pelajari tuh job impianmu tuh deskripsinya apa aja. Kamu bisa nanti contohnya tak kasih di belakang. Terus setelah kamu riset satu job deskripsinya apa, daftarin skill-skillnya dan skill-skill itu yang harus ada di LinkedIn dan CV-mu mayoritas 80% harus ada kayak gitu. Ini sih yang kebanyakan yang nggak dilakuin sama orang-orang. Nggak ada risetnya, nggak ngajuin, nggak nggak ada isinya gitu 80% ya cuma sekedar ngisi-ngisi CV aja gitu. Ini contohnya ya. Ini contoh digital marketing. Nah, kalau posisi lain bisa apa aja, tapi aku contohnya digital marketing. Ini contohnya aku ambil job desk and requirement-nya itu dari techinasia.com. Jadi waktu itu aku techinasia.com, aku cari aja digital marketing. Digital marketing itu aku shortlist lagi, aku pilih-pilih lagi mana yang kira-kira cocok sama aku gitu ya. Startup-nya yang kecil-kecil, yang gajinya cocok, yang ini cocok, aku daftarin. Waktu itu aku sekitar 10 job and requirement, dan akhirnya aku pilih empat, dan aku cari mana tuh yang sama sih, mana sih skill yang selalu sama gitu di antara digital marketing ini, dan akhirnya aku nemu ternyata digital marketing tuh harus bisa brand, harus bisa naikin growing brand, harus bisa ads, harus bisa SEO, harus bisa digital channel gitu ya, harus bisa customer persona, dan ini yang kata kunci ini yang wajib ada di CV dan LinkedIn kamu. Biar apa? Biar nanti kalau recruiter itu bisa filter atau recruiter itu masukin CV-mu di AI scanner atau resume scanner itu langsung bisa tershortlist gitu ya, terseleksi. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada skill-skill itu, ya bye-bye gitu, nggak akan dibaca sama AI scanner atau nggak dibaca sama recruiter kayak gitu sih. Jadi ini benar-benar harus kalian pahami, praktekin gitu ya. Next 3, profil. Nah, setelah kalian udah plan, udah riset, dan ketiga profil harus komplit dan clear. Ini nih yang banyak aku sedihin ya sama profil-profil orang-orang di LinkedIn gitu ya. Kebanyakan masih nggak lengkap kayak gitu sih. Terus ini aku kasih contohnya di linknya Mbak Elia ya. Postingannya Mbak Elia tuh udah sharing gimana caranya nilai scoring LinkedIn teman-teman. Nah, jadi bisa cek skor gitu ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Dan di sini aku minimal 85 lah ya. Coba kalian usahain minimal 85 gitu ya. Mbak Elnya 94 ya karena udah kerjanya internasional. Jadi ya udah itu standar internasional kita 85 aja ya, standar Indonesia gitu. Itu aja sini dari Mbak Elnya. Nah, ini juga nih. Contohnya ini ya. Ini contoh deskripsi diri. Biasanya tuh deskripsi diri tuh asal-asalan gitu orang-orang itu.
Padahal deskripsi diri itu salah satu yang cara buat kita attract recruiter, teman-teman. Jadi beneran kamu harus bikin deskripsi diri yang semenarik mungkin. Ini contohnya ya. Contoh dari deskripsi diri. Ini yang pertama ini kan satu paragrafnya. Nomor kalimat pertama your responsibility, terus kalimat kedua kenapa digital marketing, terus highlight skillnya di digital marketing itu apa, attention to detail, data driven, people skill. Nah, terus yang keempat pengalaman kerja yang relevan. Nah, kalau kalian nggak ada pengalaman kerja, ya kalian bisa itu pengalaman magang atau pengalaman organisasi, pokoknya yang sesuai dengan job kayak kalian yang impikan gitu. Terus ini juga sih yang ini ya, yang banyak orang nggak lakuin, pengalaman kerjanya itu nggak detail gitu ya. Jadi nggak detail di LinkedIn. Jadi harusnya pengalaman kerja itu yang detail, relevan dengan job yang dilamar, terus ada job detailnya, durasi kerjanya, terus buktikan dengan skill dan hasil kayak gitu. Ini contohnya punyanya Mas Made Budi Utama ya. Jadi dia kan sales manager. Nah, jadi dia tulis tuh apa sih ininya achievement-nya. Jadi achievement-nya tuh dia bisa improve sales of room night gitu sampai berapa. Terus dia juga ini ya juga developing executing sales strategis. Jadi dia itu ngerancang sales kan cocok gitu ya, cocok buat kerjaannya sales manager. Itu sih yang biasanya nggak dilakuin sama orang-orang. Nah, dan perusahaan job ini juga harus menggunakan AQS. Apa sih AQS itu? AQS itu action verb, quantifiable result atau achievement, specific dan relevant task. Jadi ya pakai kata aksi, quantifiable result pakai angka kalau bisa. Kalau bisa angka, kalau emang nggak bisa angka, tweakkan ya, kayak relevankan dengan job kalian gitu ya. Contohnya ini, kalau biasanya orang-orang tuh yang misalnya punya pengalaman sebagai sosial media spesialis gitu ya. Jadi mereka nulisnya cuma mengurusi konten sosial media. Padahal kalau kamu tulis dengan EQS ya, kalian tuh bisa nulis menaikkan follower sebesar 20% setiap bulannya, atau menghasilkan konten-konten update tentang coding, sehingga menghasilkan 10 leads dalam 4 hari. Ya, itu sih. Itu bisa banget kalian pelajari gitu ya, cara nulis NAGS. Oke, next. Nah, koneksi. Nah, ini loh. Koneksi juga kalau mau cepat dapat kerja. Mas Abi kan tadi udah bilang ya, perbedaan follow sama perbedaan connect. Nah, kalau kita sarannya connect aja. Kenapa? Karena ya kalian bisa saling lihat-lihatan profit, saling lihat aktivitas gitu. Tapi jangan baper kalau ada orang yang nggak nerima koneksi kalian. Kenapa? Karena first connection itu emang maksimalnya 30.000 aja, teman-teman. Jadi kalau emang kalian nggak di-approve, ya sadarilah kalian nggak kenal secara real gitu ya. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang nerima aja gitu. Yang terima aja. Oh, nggak apa-apa kok, aku random aja gitu koneksinya. Ada yang terima kayak gitu. Dan gimana caranya biar kalian dapat koneksi yang bagus gitu ya. Nah, ini ya cari profesional sesuai job impian, terus komen aja berkualitas di postingan. Jadi kalau kalian misalnya pengen jadi digital marketing, ya udah kalian cari digital marketing siapa gitu ya. Misalnya di Revoyu gitu. Ya cari digital marketing di Revoyu, terus kalau mereka ngepost di LinkedIn, kalian langsung komen gitu. Oh, bagus ya. Bagus ya, Mbak. Oh iya ini bener gitu. Oh iya ini bener. Kayak gitu, menurut insight kalian gimana? Nah, kebanyakan orang-orang itu cuma bilang, tuh terima kasih, postingannya bagus sekali, saya sangat setuju. Itu udah bagus, teman-teman. Itu udah bagus karena kalian menunjukkan presence kalian gitu ya, menunjukkan keberadaan kalian di LinkedIn. Tapi alangkah lebih bagus lagi kalau kalian komen berkualitas tentang insight gitu ya. Ini contohnya yang komennya benar-benar bagus ini ada namanya Om Peter Febian. Jadi Om Peter Febian tuh kalau komen tuh bener-bener wow, wow gitu ya. Aku udah bilang bener-bener diniat gitu ya, bener-bener kayak pinter gitu. Jadi ini contohnya ya, panjang gitu. Jadi benar-benar dipikir kalau mau komen tuh dipikir dan ngomong insight gitu ya, kayak gitu. Terus ini juga sih, kalau kalian udah ngelamar gitu ya, misalnya di ngelamar jadi PM-nya relief, terus kalian udah ngelamar di website,
kalian tuh bisa reach out ke LinkedIn-nya HRD, kalian bisa bilang halo, halo misalnya Miss Mawar, saya sudah melamar di website Relief dengan posisi ini. Saya harap saya bisa menjadi kandidat yang cocok. Itu bisa banget kayak gitu, teman-teman. Nah, ini contohnya satu orang yang buat aku keilingan sampai sekarang ya. Karena waktu itu aku waktu itu hiring intern ya buat jalan marketing, dan dia tuh nge-reach out aku, connect pakai add a note, jadi dia Miss Eka, I saw your post, terus dia pengalaman dengan Universitas, boleh nggak kirim CV directly? Nah, itu juga bisa, boleh sih teman-teman, connect kayak gitu. Jadi, aku lebih ngerasain, oh dia beneran riset aku dulu ya, dia riset kalau aku buka hiring, terus boleh nggak send CV? Perkara CV-nya nggak bagus atau gimana, tuh nanti aja dulu. Nih, nyoba connect dulu. Paling nggak ada first impression 15 detik awal yang bagus. Gitu. Nah, next, konten. Ini juga konten ya, kalau mau cepat dapat kerja, yang kelima konten. Jadi kamu bikin konten sesuai skill job yang kamu inginkan, dan CV-nya dalam bentuk storytelling. Well, aku nggak ngeharusin kalian harus aktif-aktif banget gitu ya. Paling nggak lah minimal seminggu sekali gitu upload. Nah, ini contohnya, contoh nyata ya, contoh nyatanya Mbak Keken Wilujeng, ini dia keterima jadi PM-nya Detik waktu itu, karena dia ngupload study case di LinkedIn. Jadi bener loh, kalau kamu beneran bisa ngupload studi case yang bagus, atau nge-tag orang-orang yang lumayan ini ya, atau kenal dengan lumayan yang punya koneksi, insya Allah bakal dapat lah dia contohnya. Silahkan kunjungi aja profilnya Mbak Keken gitu ya. Oke, itu ya. Itu dari aku. Itu 5 cara biar kalian cepat dapat kerja di LinkedIn. Yang pertama plan, kedua riset, ketiga profil harus lengkap, keempat koneksi, terus kelima konten. Oke. Next agenda. Gimana cara membuat LinkedIn yang powerful, teman-teman? Nah, ini sesuai janjiku ya. Sesuai janjiku. Gimana sih Mbak Eka caranya naikin 300 koneksi ke 3.800 followers gitu? Ini aku benar-benar asli gitu segitu ya. Gimana sih caranya? Oke, aku tunjukin caranya, teman-teman. Yang pertama, manfaatin jatah request koneksi 100 orang per minggu. Gimana sih caranya? Jadi setiap orang tuh kan punya jatah koneksi 100 per minggu ya. Aku dulu, waktu aku awal-awal berLinkedIn, aku tuh secara random aja sih, connect-connect gitu. Misalnya connect gitu, aku random dulu. Dan setelah aku pelajari ilmunya, ternyata ya jangan random dulu, karena eman kamu punya 100 koneksi per minggu, itu eman. Jadi saranku sih targetin kamu mau market kemana. Misalnya kamu emang mau, misalnya nih, contohnya aja, aku tuh pengen berhubungan sama alumni Revoyu. Jadi aku klik Revoyu, terus aku klik people, terus aku connect gitu ya, connect gitu. Nah, kalau misalnya aku ngelihat dia lagi hiring nih, kayaknya potensi bagus kan buat koneksi ya. Dan belum tentu dia juga nerima aku gitu ya. Nerima aku connect. Jadi aku biasanya more, terus connect, terus add a note. Terus aku bilang, hello Mbak Desti, I found your bla bla bla. Ya, aku bisa nanya tentang misalnya dia tuh, oh dia pernah jadi senior talent gitu, dan aku ingin berkoneksi dengan Mbak. Semoga Mbak menerima koneksiku. Itu aku kayak gitu sih emang. Kalau emang aku ngelihat ada potensi kalau aku dan dia bisa jadi kenalan yang dekat suatu saat nanti. Oke. Terus yang kedua, taruh link URL kalian di grup Discord atau Slack atau Telegram. Karena aku hobinya belajar ya teman-teman. Jadi aku tuh punya banyak grup Discord. Dan grup Discord itu aku sering ngasih linkku di sana. Ayo saling terhubung gitu. Dan ya itu yang bikin aku juga 3.000 sih sampai sekarang.
Ini ya, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lagi di atas. Gitu ya. Terus, next. Yang ketiga, posting konten. Nah, posting konten ini gimana cara buat posting konten yang bagus? Sebenarnya caranya gampang banget sih, teman. Gampang banget. Kalian cuma perlu nerapin storytelling sama knowledge sharing di postingan kalian. Udah itu aja. Gak usah banyak-banyak aneh-aneh gitu. Cukup 2 itu aja udah. Wow gitu. Karena aku cuma modal ini doang, storytelling sama knowledge sharing. Nah, ini postingan yang teramai nih waktu itu. Kok bisa sih Mbak sampai 83.000? Padahal yang aku omongin ini, yang aku omongin itu kan satu poin yang aku presentasiin tadi kan, yang tentang gimana cara biar dapat pekerjaan, yang riset itu. Dan aku bikin konten tentang riset itu, dan alhamdulillahnya waktu aku 1 hari itu aku bisa dapat 67 koneksi itu 1 hari, dan sampai sekarang masih pun ada yang connect dan share gitu karena konten ini. Jadi pelajari storytelling yang baik teman-teman, dan knowledge sharing kalian yang berbobot, yang berkualitas. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh gimana aku misalnya ini ada konten non storytelling sama konten storytelling yang kiri nih. Nah, intinya dari storyku yang konten ini kan cuma istilahnya cuma ini doang kan, cara agar kamu cepat dapat kerja. Yang pertama, riset kandidat apa yang dimau. Terus 2, daftarin. Ketiga, pastikan 80% CV dan ingin mengadu unsur tersebut. Motivasinya perlu Eka. Coba kalau aku ngepost gini, nggak akan mungkin sampai 83.000 impression, aku yakin. Maka dari itu, aku pakai storytelling. Nah, storytelling yang kayak gimana? Wah, ya itu yang menggugah emosi audiens gitu ya. Kenapa CV-ku nggak kepanggil-panggil padahal aku udah lamar pekerjaan? Nah, itu kan relate banget kan ya. Itu relate sama audiens. Jadi, aku grab pain point mereka, grab yang rasa sakit mereka, terus aku jawab rasa sakit mereka itu lewat kontenku ini. Nah, kayak gitu sih caranya. Nah, terus kalau mau didetailkan lagi, sebenarnya format konten itu banyak ya. Format konten kalau aku pelajari lebih dalam itu ada sekitar 8. Tapi aku nggak pakai 8 itu, aku cuma pakai 2 aja cukup. Karena kalau kebanyakan nanti kalian nggak akan jalan, mending pilih 2 aja gitu ya. Akhirnya aku pakai ini, yang PASC. Ini yang paling gampang, yang paling sering aku lakuin dah. Jadi aku biasanya headline itu selalu problem. Jadi yang problem, yang sedih gitu, atau yang resah gitu ya. Jadi apa sih problemnya? Ini problemku kontennya masalah CV yang nggak keterima. Terus aku agitatein, PASC kan problem agitate solution CTA. Problemnya apa? Agitate. Jadi pengalaman pribadi tentang nggak terima kerja. Aku tekanin lagi nih problemnya. Terus solusinya apa? Nah, risetnya. Terus CTA-nya. Pasti ada CTA, jadi follow akunku. Gitu. Next, ada format konten AIDA. AIDA tuh attention, interest, desire, action. Jadi grab attention dari audience lewat headline. Stres, nganggur, dan nyari kerja gitu. Pain point dari job seeker gitu ya. Aku sih sukanya emang yang ini ya, yang pain point gitu, yang sedih-sedih gitu ya. Tapi ada orang sih nggak kayak aku kok. Ada orang yang bikin headline yang ngagetin gitu ya, atau yang kontroversial gitu juga ada. Ini tergantung ini sih, tergantung masing-masing orang. Terus interestnya apa? Interestnya aku pengalaman pribadi tentang gak terima kerja. Terus desire-nya apa? Hal yang mau ceritain di webinar itu, dan akhirnya ada actionku ajakan ikut webinar. Itu sih. Itu aja cara buat konten yang menarik. Nggak usah banyak-banyak. Cukup kamu mau praktekin yang simple itu udah aku yakin bakal viral gitu. Terus summary-nya apa? Oke, summary jadi biar agar konten menarik. Yang pertama headline menarik atau clickbait. Dan ini emang perlu jam terbang sih. Emang perlu banyak belajar, perlu jam terbang, perlu sering-sering baca buku dan baca YouTube gitu juga. Terus yang kedua, pahami emosi audiensmu. Pahami emosinya apa. Kalian tuh bisa gugah
Mesti audiens lewat seneng, lewat sedih, lewat marah, lewat iri atau apapun tuh bisa. Terus yang ketiga, knowledge sharing yang bagus. Itu aja sih dari aku. Silahkan Firly, bisa langsung buka Q&A sectionnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eka atas sharing materi dan ilmunya. Banyak manfaat banget ya dari penyampaian materi yang udah disampaikan sama Mbak Eka terkait dengan bagaimana mengoptimalkan profil LinkedIn dari pengisian deskripsi diri, melengkapi profil minimal 85%, kemudian menentukan tujuan untuk berLinkedIn itu apa, cari kerja kah, cari networking kah, atau cari penghasilan tambahan kah, dan Mbak Eka telah merasakan kesemuanya dengan tujuan-tujuan untuk berLinkedIn tersebut. Oke, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini melalui kolom chat. Ini yang pertama ada dari Kak Asni Anjeli. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi terjadinya limit search jika kita tidak menggunakan LinkedIn berbayar? Seperti itu. Gimana ini ada jawaban dari kedua pemateri kita malam ini? Bisa dimulai dari Mas Abi dulu mungkin ya. Silahkan Mas Abi. Iya, oke. Pertanyaan yang bagus sih. Soalnya saya dulu pernah sih sampai limitnya gitu. Pastinya sih ini sih goal kita apa gitu kan. Misalnya kayak pengen cari kerja gitu kan. Pengen cari kerja di perusahaan apa gitu kan, ada spesifik gitu. Misalnya kayak yang FMCG gitu. Ya udah di list gitu kan. Misalnya ada 60. Ya bertahap gitu. Nggak harus 1 minggu itu selesai gitu kan. Makanya ada prioritas gitu. Misalnya kayak yang dekat rumah, misalnya kayak saya kan di Sidoarjo, yang dekat rumah misalnya kayak Unilever di Rungkut, kemudian ada misalnya Mas Pion gitu kan, terus ada apa lagi ya, Terbat gitu kan. Ya udah fokus di yang prioritas dulu gitu kan. Memang sebenarnya kalau yang premium ada yang free sih, jadi free 1 bulan gitu kan. Tapi itu setahu saya harus punya credit card gitu sih. Ya itu sih buat saya masukan dari saya. Oke, terima kasih Mas Habib atas jawabannya. Jadi lebih baik fokus prioritas dulu aja ya, dan itu memang butuh proses. Kemudian untuk dari Mbak Eka nih, gimana Mbak Eka? Ada yang mau ditambahin dari pertanyaan Mbak Asni Anjeli ini terkait dengan Oke. Kalau aku sih limited, ya itu sih cara aku. Yang pertama connect sesuai market yang kata Mas Abi. Terus kedua taruh URL-ku di grup-grup Discord itu sih. Jadi nanti bisa banyak lewat sana koneksi yang baru. Oke, jadi Sama sering komen ini ya, komen orang-orang yang ada di ya. home. Komen aja, nanti orang itu bakal nge-add kita kok. Kebanyakan aku gitu Iya, sih. benar. Jadi perbanyak komen di postingan di postingan orang lain yang ada di LinkedIn kita kayak gitu. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Kak Firki Realdi, bagaimana caranya bercerita dalam postingan yang menarik di LinkedIn? Bagaimana ini? Mungkin Mbak Eka dulu deh, yang tadi udah Ya. sharing tentang Oke. itu isinya tentang storytelling dan ini ya, knowledge sharing. Knowledge sharing. Itu gimana? Iya. Gimana caranya postingan menarik? Nah, yang pertama kalau secara ilmu pakai storytelling dan knowledge sharing. Kalau dari aku pribadi ya, cerita yang menarik itu cerita yang menarik bagi kamu sendiri sih. Yang menarik apa yang menarik dari aku ya? Kalau aku pahamnya aku tuh yang menariknya aku gagal dalam nyari kerja. Itu kan unik ya. Waktu itu aku nganggur, jadi aku pengen sharing aja tentang itu. Aku kan ngerasain sendiri sih gimana susahnya nyari kerja gitu ya. Jadinya ceritanya lebih lebih tulus kan, lebih sincere gitu. Itu sih. Jadi saranku
pilih topik yang bener-bener kalian rasain atau kalian suka. Kan aku juga suka self development gitu juga. Jadi aku sama karir juga kan kayak CV itu. Karena aku sering gagal di situ, akhirnya aku sekarang aktif di situ. Udah, Fit. Oke, karena pengalaman ya Mbak Eka ya. Betul, betul. Lebih bercerita tentang pengalaman pribadi juga, tentang knowledge sharing. Banyak-banyak riset sih sebenarnya untuk mengisi konten itu. Mbak Eka tuh sukanya riset, sukanya belajar. Jadi isinya itu kita itu kalau baca postingannya Mbak Eka itu bisa sambil belajar gitu. Bisa mendapatkan ilmu dari pengalamannya Mbak Eka juga. Terus dari Mas Abi, apakah ada tambahan? Iya, boleh nih. Jadi saya sampai di posisi saat ini itu dulu ya ini sih istilahnya takut bikin postingan gitu ya. Jadinya cuma repost gitu awal-awal gitu ya. Cuma repost gitu. Jadi kalau menurutku itu kita harus menyelesaikan problem itu di dalam diri kita sendiri sih. Maksudnya hilangkan mindset tulisanku nanti, postinganku nanti akan banyak kritik gitu kan. Itu harus dihilangkan dulu gitu. Jadi tahap yang pertama adalah bahwa kita menulis di LinkedIn itu ya karena kita ingin share gitu kan. Nah, pasti nggak harus sempurna di awal gitu kan. Jadi tulisan pertama saya juga nggak menarik sih bagi saya. Sampai apa itu istilahnya yang like cuma 2-3 gitu. Syukur-syukur ada yang like gitu kan. Sampai di titik jenuh gitu kan, malas nggak dapat like gitu kan. Nah tapi ya itu tadi LinkedIn adalah maraton gitu kan. Jadi bertahap gitu kan. Pertama pastinya kita harus beranikan dulu posting gitu kan, mengalahkan rasa takut kita gitu kan. Terus sambil belajar. Jadi saya dulu mengandalkan cuma ATM aja sih, sering-sering baca postingan influencer gitu kan. Oh polanya kayak gini ya. Pertama itu judulnya menarik, terus isinya kayak tadi Mbak Eka. Ini kan struktur dari postingan Mbak Eka kan tadi kan kayak judul, terus harus istilahnya daftar, poinnya kayak gimana gitu kan. Terakhirnya CTA gitu kan. Kalau disederhanakan poinnya kan 4 gitu kan. Tapi dari tahapannya adalah kita ada ide, habis itu poin-poinnya ada 4 gitu tadi kan. Terus dijabarkan gitu kan. Ya itu aja sih, jam terbang memang menentukan sih. Tapi yang menurut saya problem terbesar adalah mengalahkan rasa takut kita untuk posting itu sih. Betul, Oke, Mas Abi, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaannya Kak Firky ya. Semoga dari jawaban kedua pemateri ini jadi tercerahkan. Tidak hanya dari Kak Firky yang menjawab, tapi juga semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan LinkedIn seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Rahmah Nurjanah nih. Caranya gimana reach koneksi begitu ya? Ini tadi menanyakan ketika Mbak Eka menyampaikan materi. Jadi bagaimana nih Mbak Eka caranya reach koneksi dari 300 sampai 3.500 itu? Soalnya Kak Rahma ini pernah berpengalaman, pernah nyoba reach ke teman-teman LinkedIn yang masih satu passion, masih dicuekin. Gitu. Oke. Ya, gimana nih Mbak Eka? Oke. Kalau aku ya, Banget. kalau aku ikut kelasnya Pak Goni itu ya, Pak Goni bilang kalau emang dari 100% kita ngirim koneksi, hanya 33% yang kemungkinan diterima. Itu sih. Satu yang pertama itu satu. Terus yang kedua, first connection orang itu maksimal 30.000 teman-teman. Jadi emang ada beberapa orang yang memaksimalkan 30.000 itu. Jadi aku nggak mau yang nggak kenal, itu nggak mau gitu. Mau yang kenal-kenal doang, itu ada. Jadi bisa jadi yang kamu mau koneksi itu memang orangnya begitu. Jadi dimaklumi saja.
Nah, caranya gimana biar orang itu mau menerima koneksi kalian? Yang pertama itu bisa add note waktu koneksi, terus yang kedua sering-sering komen koneksinya dia sih, komen postingan dia. Itu aja sih. Kalau emang nggak keterima, kalau nggak diterima udah lewat itu ya sudah pasrah saja. Ya sudah. Kalian nggak apa-apa, kita juga orang biasa. Iya, iya, oke, oke. Terima kasih Mbak Eka. Mas Abi ada tambahan? Ya, ada. Jadi saya juga ini sih apa ya sering lah dari 100 jata itu paling ya cuma 30, kadang 50 gitu. Jadi ya nggak mesti sih seminggu itu dapat langsung 100 gitu enggak gitu kan. Ya naik turun gitu kan. Tapi yang saya pelajari adalah ya sama halnya kita kalau PDKT ke istilahnya ya calon pacar gitu kan istilahnya dari sekian banyak kan ya perlu ini karena dia berhasil ada yang enggak gitu kan. Yang menurut saya yang efektif ada ya sering ini sih interaksi gitu. Misalnya kayak kita nargetin pengen terkoneksi dengan si A gitu. Ya udah apa dari postingan si A itu kita like, kita kasih komen gitu kan. Insya Allah sih lama-kelamaan ini sih apa ke permintaan koneksi kita akan di set gitu kan. Terus sebenarnya kalau yang di LinkedIn itu kan yang ada di menu, yang gambarnya orang itu kan icon orang dua itu kan jaringan saya itu kan. Itu ada kemungkinan itu apa namanya mereka nggak aktif lagi di LinkedIn gitu kan. Saya ada yang request koneksi itu sampai 3 bulan, 1 bulan gitu kan. Ada juga gitu. Nah, makanya itu ada triknya gitu. Memaksimalkan 100 itu peluangnya bisa lebih besar gimana gitu kan. Salah satu masukan dari Mas Denis adalah kalau yang kasih komentar di postingan orang itu kan tandanya aktif kan. Ya udah fokus di situ gitu. Misalnya kayak dari 100 itu 30%-nya yang ngasih komen gitu kan yang belum terhubung, kita kasih apa itu kita kirim request koneksi gitu kan. Terus misalnya 30%-nya lagi itu fokus yang sesuai dengan target kita gitu kan. Misalnya kayak pengen cari kerja di perusahaan FMCG gitu. Ya udah fokus di situ gitu kan. Terus lainnya ya mungkin kayak di Discord gitu. Kalau di Discord mungkin kita nggak menghabiskan limit ya, karena kan mereka yang mengirimkan koneksi ke kita. Gitu. Mungkin itu sih dari saya. Jadi semuanya tuh ada triknya sih sebenarnya. Iya, ada triknya ya. Salah satunya like dan komen di postingan ya, Mas ya. Betul, betul sekali itu. Itu juga bisa menaikkan profil LinkedIn kita juga gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini sebenarnya banyak yang bertanya, cuman karena kita biar tidak terlalu malam, jadi kita ambil 4 pertanyaan aja. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, jangan berkecil hati, kalian sudah bergabung di grup LinkedIn Corner kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab pada malam hari ini bisa kalian kirim aja di grup LinkedIn Corner. Nanti bisa Mbak Eka atau Mas Abi juga menjawabnya melalui grup tersebut. Seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir dulu. Ini ada pertanyaan bagus banget. Kak mau nanya, untuk dapat kerjaannya di LinkedIn berarti tadi lebih ke personal branding ya, bukan cari pekerjaan di search, atau mungkin ada tipsnya dapat info loker tertentu yang kita inginkan di LinkedIn, apalagi untuk fresh graduate. Gimana nih Mas Abi? Jawabannya? Iya, kalau cari loker ya itu tadi spesifik sih. Seperti yang dipaparkan oleh Mbak Eka ya. Jadi plan kita itu target apa ya istilahnya pekerjaan kita itu apa? Misalnya kayak saya targetnya pengen switch karir di digital marketing ya. Jadi ya kita ini sih koneksi sama user-user digital marketing, misalnya kayak SPP digital marketing, manager digital marketing gitu kan, atau misalnya kayak staffnya lah. Terus kita PDKT gitu, maksudnya jaga hubungan gitu kan. Makanya itu salah satu tipsnya kan kita memiliki koneksi yang berkualitas gitu kan. Siapa tahu nanti kalau misalnya apa ada loker
kan nanti kita yang dikasih tahu duluan gitu kan. Misalnya itu sebenarnya belum di-share ke umum ya. Tapi karena kita udah kenal, misalnya kayak aku kenal ke Mbak Eka gitu. Di online kan ada ini loh, peluang untuk digital marketing gitu. Terus aku lamar gitu kan. Terus sebelumnya juga kenal sama segala gitu, jadi enak tiktokannya gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah ya sering posting skill kita gitu, pencapaian kita apa gitu. Terus misalnya kayak share misalnya kayak pelatihan yang digital marketing yang review itu kan, yang intro itu kan, yang gratis gitu kan, yang 1 minggu gitu. Nah itu juga bisa juga nih jadi salah satu tipsnya juga. Terus nggak menutup kemungkinan juga kita harus aktif di platform lain, tetap maksimalkan gitu. Jadi nggak hanya fokus ke LinkedIn, kita juga harus fokus, maksudnya banyak cara gitu kan. Tetap di Jobstreet juga, terus di Greens, terus misalnya di Job Hunt atau apa gitu kan. Jadi kita itu menyebar jala gitu sih, menyebar. Kalau mancing ya pancingnya banyak gitu kan. Semoga dari semakin banyak yang kita tebar gitu ya akan nyantol gitu kan. Misalnya kayak kita daripada fokus ke satu pancing, ini kan 10 gitu atau 100 gitu kan. Kemungkinan dapatnya kan akan lebih besar daripada kita cuma mengandalkan satu gitu. Mungkin ya itu sih dari saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abi atas jawabannya. Mbak Eka ada ini enggak tanggapan lain atau mau Mau menambahkan? nambahin ya. Aku mau Oke, nambahin. Nah, silakan. jadi bener ya, Mas siapa tadi? Mas yang penanya ya, ya apply aja gitu. Kalau misalnya emang ya gini ya, lewat LinkedIn kan emang ada jobs, ada fitur jobs ini ya. Di sini bisa kalian nyari gitu ya. Nah, nyari misalnya product manager, kalian bisa apply, emang ada easy apply-nya kan. Nah, kalau kalian easy apply, pastinya kalau misalnya recruiter juga pasti ngelihat profil kalian kan. Nah, kalau profil kalian nggak bagus dan nggak aktif, ya percuma aja bakal dilewat gitu loh. Jadi pentingnya personal branding dulu, ya bersamaan sih personal branding sama apply lewat ini, apply lewat jobs lewat LinkedIn ini bareng-bareng. Sama ya juga apply lewat Glints, lewat platform lain, Ekru, dan lain-lain tuh juga. Dan LinkedIn itu salah satu jembatan biar kalian terlihat powerful gitu. Di antara kandidat yang lain. Itu aja, Fir. Oke, terima kasih Mbak Eka, Mas Abi. Sesi tanya jawab saya akhiri ya teman-teman ya. Untuk di webinar kali ini saya hanya mengambil 4 pertanyaan aja. Dan untuk pertanyaan lainnya yang belum dijawab bisa dikirimkan ke grup WA LinkedIn Corner. Jadi nanti Mbak Eka dan Mas Abi akan menjawabnya di sana. Mungkin ini ada terakhir tambahan dari Mbak Eka. Ada yang mau Oke. disampaikan ya Mbak Eka ya kepada Iya teman-teman? benar, ada satu pesan terakhir buat Ya, teman-teman. satu pesan terakhir. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir sesi webinar ini, terima kasih banyak. Dan sekarang monggo Mbak Eka yang akan disampaikan. Oke. Oke, teman-teman. Jadi gini, aku salut banget sama kalian, udah 70 orang lebih ya yang datang sampai sekarang. Kalau yang daftar itu ada 207 teman-teman, 207 orang yang daftar lewat Google Form kalau kita mau buka-bukaan ya. Dan kalian 74 orang yang aku salutin datang ke sini untuk belajar, untuk memperbaiki LinkedIn kalian biar lebih bagus gitu. Aku salut. Kalian udah one step lebih maju ya daripada peserta-peserta lain gitu. Buktinya kalian mau belajar. Namun pada kenyataannya teman-teman, pada kenyataannya ini udah faktanya, ternyata 80% peserta datang webinar itu enggak praktek. Jadi kemarin-kemarin aku udah sharing-sharing lewat Zoom ini, peserta-peserta udah bilang, makasih Mbak Eka, matanya daging banget, aku jadi tahu yang benar gimana. Terus udah tag-tag aku gitu ya. Terus aku kan kepo, so aku buka LinkedIn-nya, seret. Kok nggak dibenerin sih LinkedIn-nya? Kok masih kayak gini? Kok masih tetep
Itu yang buat aku sedih sih teman-teman. Buat aku sedih ya, kenapa kalian udah tahu ilmunya, kenapa nggak dilakuin gitu. Makanya aku challenge kalian, 70 orang yang aku challenge kalian buat ngelakuin ini. Yang pertama, update profil LinkedIn kalian sesuai apa yang di-sharingkan. Terus kedua, posting apa yang kamu dapat hari ini di LinkedIn dan tag aku, Eka Restalia, Mas Erwin, sama Mbak Firly dengan hashtag LinkedIn Corner, ayo berLinkedIn dan online kan. Kalau emang bagus posting dan profilnya, kita bakal komen dan share postingan kalian. Mas Erwin kan punya 7.000 followers, aku punya 3.800 follower. Di situ kan banyak ya, mungkin ada beberapa HR yang bisa lihat postingan kalian dan lihat, oh profil kalian nih bagus nih. Jadi kita bisa up saling support gitu di LinkedIn teman-teman. Jadi aku beneran tantang kalian nih, nggak cuma datang webinar, cuma tahu ilmunya tapi nggak dipraktekin ya. Aku tantang kalian buat beneran praktekin. Oke, nah tapi kalau kalian mau lebih lagi ya, kita mau bantu nih. Aku sama Mas Erwin mau bantu, tapi cuma mau yang serius, yang berkomitmen, bener-bener mau benerin LinkedIn-nya sesuai standar yang ada atau sesuai inilah biar lebih bagus terlihatnya ya di mata recruiter. Di sini ada yang mau ya kita bantuin secara personal, aku sama Mas Erwin. Silakan komen di chat. Oh mau dong, oke, mau, oke sih teman-teman. Jadi kalau emang mau, kita ada program namanya mentoring optimasi LinkedIn. Jadi apa sih gitu? Mentoring optimasi LinkedIn itu 1 minggu, 7 hari full. Kita bantuin dari awal gitu ya, dari nentuin profil yang benar dan nentuin headline. Aku ngelihat ini kalian, aku ngelihat deskripsi, yang lihat ini semua ya, ngelihat postingan semuanya. Aku sama Mas Erwin bakal mentorin gitu. Kita bimbing banget sampai dari awal sampai akhir. Dan ini benefitnya ya, yang pertama 100% free preview, dan setelah di-review itu kalian benerin dulu yang bener. Nanti aku sama Mas Erwin nanti one-on-one mentoring, bener-bener one-on-one gitu ya. Terus ada Q&A selama 1 minggu, terus ada record e-course-nya. Record e-course itu website personal. Jadi pakai triple combo nih, ada 3. Yang pertama ada CV, terus ada LinkedIn, terus 3 ada website personal yang tadi aku ini ya, terus sama ada template dashboard berLinkedIn. Jadi kayak gini teman-teman. Ada template kayak gini ya. Jadi aku tuh beli itu beneran serius gitu loh. Jadi aku ada tujuannya, aku ada followersnya, aku ngecekin berapa followersku, ada kontenku aku cekin juga. Jadi aku bener-bener niat gitu berLinkedIn. Dan kalian bakal dapetin ini gitu ya. Oke. Gimana sih Mbak? Gini ya caranya. Dan terbatas hanya 20 orang pertama aja, kita kasih harga 20.000 aja gitu. Terus mendaftar 20 sampai 50 tuh 50.000, dan kita cuma buka 50 orang aja sih. Kayak gitu teman-teman. Apa sih agendanya gitu ya? Agendanya tuh kita review profil, terus kita kasih nanti materi, nanti kita juga bimbing, bener-bener kita ajak sampai kalian bener-bener benerin tuh LinkedIn ya. Kita hajar banget kita tarik gitu ya, kita ayo LinkedIn yang bagus gitu ya. Terus kita juga ada praktek buat konten sesuai skill, passion, pengalaman. Gimana sih caranya ikut ini Mbak? Jadi kalian daftar aja di Bitly mentoring optimasi LinkedIn, nanti Mbak Firly taruh linknya ya di chat. Nah nanti kalian isi aja formnya lewat sini, nanti kalian isi aja nomor WA, alamat URL, ekspektasi, terus kalau misalnya kalian masuk ke 20 ini, nanti kita kabarin via WA teman-teman. Itu sih. Terus kenapa sih Mbak Eka berbayar kok nggak gratis aja? Gimana ya? Karena aku pengen ada komitmen aja sih. Soalnya Mas Abi juga pernah udah bikin, tapi nggak dilakuin. Banyak kan nggak dilakuin, nyepelekan gitu teman-teman. Dan aku nggak pengen, kita udah capek-capek bikin materi, kita udah capek-capek ngajak-ngajak, tapi nggak dilakuin karena kalian lebih mentingin hal lain gitu ya. Maka dari itu kita nggak pengen 20.000 daripada kalian ngafe gitu ya, mending ngurusin LinkedIn biar dapat kerjaan impian. Nggak seberapa sih dibanding kerjaan impian ya Fir ya. Itu aja. Itu aja sih dari aku.
langsung daftar aja di form Google-nya kalau pengen mau. Itu aja dari aku. Oke, penutup dari aku ya. Teman-teman di sana ada di samping kalian itu ada ribuan jutaan kompetitor job seeker yang lagi butuh kerjaan juga banyak. Terus gimana caranya agar kalian bisa stand out? Salah satu caranya ada dengan CV, LinkedIn, dan kalau bisa website personal juga biar lebih wow gitu di mata karir coach, di mata recruiter. Itu aja sih teman-teman. Aku harap kalian beneran lakuin apa yang kita sharingkan hari ini, aku sama Mas Abi, biar kalian cepat dapat kerja. Itu aja sih. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Oke, Fir, mau foto? Ya, Gimana? thank you, Mbak Eka. Mas Abi ada closing statement mungkin? Ya, ada. Jadi saya percaya bahwa setiap personal itu punya potensi gitu. Tapi masalahnya adalah kadang itu kita tuh perlu orang lain atau mungkin kita itu nggak pede ya, istilahnya punya potensi tapi kayak terkubur karena mungkin terlalu banyak dikritik sama orang gitu. Tapi saya percaya bahwa setiap orang pasti punya potensi dan perlu orang dan support system agar potensi kita itu bisa lebih show off gitu kan, bisa lebih berkembang lagi gitu. Itu salah satu yang saya dapatkan dari coaching personal branding dari Dr. Goni. Saya sebelumnya cuma ya kayak anak hilang gitu sih di lapangan gitu, nggak tahu apa link itu kayak gimana gitu kan. Tapi saya di coaching selama 1 bulan itu setara dengan saya mungkin 6 bulan atau setahun di LinkedIn gitu kan. Itu kan suatu percepatan gitu kan. Makanya itu kalau misalnya kita itu punya potensi dan adanya mentor itu paket komplit sih menurut saya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Erwin atas materinya malam ini. Mbak Eka juga terima kasih. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar mentoring LinkedIn hanya 20.000 untuk 20 orang pertama yang mendaftar. Silakan linknya bisa di ini ya, di daftar melalui link atau scan QR. Dan nanti untuk bayarnya bagaimana, itu nanti kita perlu konfirmasi dulu kepada, nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut dari admin untuk menghubungi teman-teman masing-masing yang ada di grup. Jadi nanti tenang aja, untuk linknya, link pendaftarannya juga dan scan QR-nya kita share melalui link LinkedIn Corner juga. Untuk record video malam hari ini, kami juga akan share untuk teman-teman karena ini berlaku juga untuk umum melalui grup LinkedIn Corner. Jadi yuk yang mau untuk optimasi LinkedIn-nya, yang mau grow together dalam berLinkedIn, silahkan mendaftar dan rasakan manfaatnya dalam mendapatkan pekerjaan, menaikkan koneksi dalam LinkedIn, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Oke, itu Mbak Eka linknya sudah ini ya, dan Mas Abi juga sudah share linknya di sini. Untuk link absennya nanti kami kirim melalui ini juga, melalui grup juga. Jadi untuk mendapatkan materi PPT dari Mbak Eka dan Mas Abi, kalian harus mengisi link feedback dulu. Nanti kita akan kirim materi PPT-nya melalui email yang dapat diakses oleh semua orang, hanya record ini aja. Record webinar malam hari ini aja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tadi paling banyak 88 peserta yang join. Wih, banyak banget ya yang minat sampai malam-malam begini. Terima kasih Mas Erwin, Mas Abi. Saya terbiasa manggil Mas Erwin nih. Karena Bapak yang Erwin. Ya, Mbak Eka kalau bilang Mas Abi siapa? Saya tahunya Mas Erwin gitu. Oke, makasih juga Mbak Eka. Terakhir teman-teman kita foto dulu yuk, foto bersama. Jadi untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silahkan on cam dulu, kita foto bersama dulu ya.
senang berkenalan dengan kalian pada malam hari ini. Senang ya kita Senang sama-sama. Kita grow banget. together ya, Ya, Fit. Kita grow together. Ya, nanti makin banyak pertanyaan yang diskusi belum ya. sempat dijawab bisa ditanyakan di grup LinkedIn Corner ya teman-teman ya. Teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini pasti sudah masuk dalam grup LinkedIn Corner di WhatsApp grup. Oke, kita foto dulu. Oke, sudah ya. Udah on semua. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, yuk. Lagi. 1, 2, 3. Thank you teman-teman Oke, terima kasih semuanya semuanya. pada malam hari ini. Semoga ilmunya dari kami bermanfaat ya. Jangan kapok-kapok. Kalau bisa connect ke LinkedIn kita bertiga, ke Mbak Eka, ke saya atau Mas Abi, bisa di like, bisa komen atau bahkan bisa via chat juga di LinkedIn. Yuk sama-sama grow together melalui LinkedIn. See you, selamat malam teman-teman. Bye-bye. Bye bye.